Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Kono. Tapi jane kalau dilayakkan kan bisa nggih? Ya bisa. Nah, Yang rencananya kan namanya siapa, Pak? Paino Namanya Paino. Asli Cindaga. Cinta. Lah nek teng mriki di sini nih kabupatennya ikut mana? Ya, Banyumas. ya Banyumas. Banyumas ya, sebelah sini jalan ya. Oh, wilayah Jati Nuhoni Ajat-Ajate Leluhur Nusantara Tabi-tabi Uluk Salamulya. Inilah kasunyatan bangsa ini ya, kasunyatan bangsa ini bahwa ada namanya Pak Saino ya. Dikenal orang tidak waras tapi aslinya kan waras ya. Nggih. Oke kan? Istrinya juga waras kan, aslinya kan. Nah, karena sesuatu hal sehingga terpinggirkan kehidupannya seperti ini, maka dengan ini saya bukan minta kepedulian, punya rencana besar karena dalam saya agenda saya adalah hajat-hajat leluhur Nusantara. Tentunya leluhur Nusantara tidak menghendaki sama sekali kehidupan bangsa ini yang seperti ini. Oh, ngapa budi berjuang memerdekakan bangsa kan begitu nggak Pak Saino? Jadi dengan ini saya punya dasar niatan, membentuk yayasan yang gerakannya itu adalah anti tuna tanah dan tuna rumah. Ya, kula nyuwun betongane, kula nyuwun doanya, minta doanya agar tujuan saya besar kecilnya saya berbuat satu itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Jadi Pak Saino ini metode pendekatan saya kepada orang-orang seperti Pak Saino bahwasanya kasunyatane bangsa ini di sini wakil DPR Dok. Tapi kasunyatanya kan tetap terbiarkan dalam kehidupan yang seperti ini. Enggane umpamanya jenengan ditempatkan ya orang kaya banyak kan, ya kan? Oh, tidak si A, si B dan sebagainya itu banyak ya. Tapi untuk peduli seperti orang jenengan andai kata dibikinkan rumah ukuran 5x7 atau 4x7 saja terus diberi usaha terus kon maju mungkin lebih layak dan kehidupannya mungkin lebih baik. Adapun keterpurukan mental jenengan yang dianggap tidak waras, asal sering dikojai, diceritani ki lho urip kudu bersih, ki lho urip kudu kan, niscaya jenengan akan baik-baik saja kan, kan? Lah, sementara ini saya ingin tahu, jenengan sirame teng pundi, aduse mandinya? Jangan adus kadang-kadang adusnya teng mriki. Isme. Tapi enggak kepengen adus teng mriki banyune mendak bagus Pak. Airnya gatal ya. Kono banyu tekan dhuwur kan banyu tai. Paling kan adusnya mriki. Dipom. Nah, ya wong adus nang ayakane ya nyong arep ape seperak-perak ngono. Rosak. Gitu ya. Banyak rusak. Ya, Tuh. gitu.
syukur asli jenengan Cindaga. Ada KTP-nya nggak Pak? Ya KTP dor digawang, gak KTP ngerjong arep perdayo. Gitu ya. Nggih, kan arep Jelas perdayo. orang Cindaga dan semestinya itu terurusi secara birokrasi lengkap, tapi karena keterbatasan mungkin beribet pengayaan jenengan nggak mau ruwet lah. Yang Ya terima hidup seperti ini lah. Nanti tanggung jawabnya kita semua, terutama sing kawogan tadi pemimpin kan seperti itu. Nah, dalam rangka ini saya punya tujuan yang menurut saya mulia dan memenuhi hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Saya dasar-dasar seperti inilah yang membuat saya ingin mewujudkan yayasan Dharma Nata Nusantara, artinya gerakan anti tuna tanah dan tuna rumah seluruh Indonesia. Nah, saya mohon doanya juga. Dengan ini saya nyuwun restune kali Pak Saino, orang pertama yang saya temui jenengan, walaupun sudah beberapa kali ketemu dengan saya, kali ini, ini saya akan melangkah untuk Indonesia kita melangkah lebih baik, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali, Pak Saino. Kayak niku, Nila Legawang, amin. Nah, ini tempat tidurnya nih, kan? Nah, semestinya kita perlu sangat peduli yang seperti ini. Saya yakin, tapi ada beras, ada apa, dan berkecukupan kalau sekedar makan. Cuma kelayakannya kan kurang. Kedamaiannya jenengan kurang, kedamaiannya kurang, terpinggirkan oleh kelompok masyarakat dan terpinggirkan dalam arti ya tidak dipedulikan, dicuekin. Lah ini pekerjaannya Pak Saino ngerongsok Nah, nyatanya ini hasil rongsokannya dan dijual betul-betul mandiri dalam hidup. Andai kata di kon manggon rumah kon nyicil sebulan 1.000 apa 200.000 sanggup mbok? Kecil ya. Kecil mboten. Yang wangon umpamane diwangon. Nah, umpamane gitu loh, umahe sing layak apa kecil Kecil artinya ini hasil dari ngerongsok sebulan-bulannya tidak mati dari 500.000 lah, saya pikir begitu Nah, dengan inilah niat saya, dasar saya akan meniati membentuk yayasan Dharma Nata Nusantara untuk kepentingan Nusantara juga. Saya rasa demikian. Terima kasih. Hong wilayah yang jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya telah berjalan, saya di Cilacap sekarang, dan tetap saya akan berpegang teguh kepada petunjuk leluhur ya, untuk melaksanakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Nah, terkait dengan hajat-hajatnya leluhur Nusantara, tidak bisa kita itu hanya berpegang kepada petunjuk dan lalu tidak melaksanakan ya. Berpegang kepada petunjuk lalu tidak melaksanakan, artinya petunjuk ini harus dilaksanakan secara realnya ya, secara nyata, ada tindakan nyata atas petunjuk itu. Dalam rangka ini saya akan rasan kepada siapapun yang masih memikirkan bangsa dan tanah air ya, sekali lagi yang masih memikirkan bangsa dan tanah air. Dan untuk kali ini saya akan berbicara dengan orang-orang yang paham persis, yang tahu persis, yang mau masuk secara keseluruhan untuk memikirkan bangsa dan negara. Bukan berarti kita itu akan merebut kekuasaan, bukan kita berarti akan taruhlah kuf atau apalagi kudeta, sama sekali tidak. Namun keprihatinan bangsa ini seyogianya kita ada tindakan nyata. Lah, tindakan nyata yang termaksud melihat Bapak Saino, kasus nyatanya yang dikira beliau orang kurang waras ya, namun setelah saya dekati juga nyatanya dia masih memikirkan mata pencaharian, nyatanya juga beliau masih punya tata krama. Lah, kita perlu berpikir lebih lanjut, berbuat sedikit namun nyata, daripada kita rencana ngedap ya tapi tidak ada nyatanya. Lah, dalam rangka itu saya akan berniat membuat yayasan ya. Yayasan itu saya beri nama Dharma Nata Nusantara. Lah, lalu gerakannya apa? Gerakannya otomatis saya akan melangkah kepada gerakan anti tuna tanah dan anti tuna rumah Indonesia ya,
Ini kasunyatan bahwasanya betapa banyak tahun 10 tahun yang akan datang, yang saya maksud, atau 20 tahun yang akan datang, manusia yang bisa jadi tunatanah dan tunarumah karena banyaknya oligarki yang persetan dengan keadaan. Ya, saya nggak membenci oligarki, namun saya mengatakan bahwasanya kasunyatanya sekarang manusia yang peduli terhadap manusia sudah sangat jarang lah. Saya mengundang kepada siapapun yang mau masuk secara keseluruhan untuk memikirkan bangsa dan tanah air dan lalu bersinergi dengan saya. Tentunya nomor HP kami juga terbuka, langsung kepada saya untuk melaksanakan tindakan nyata bahwasanya Indonesia kondisinya memang belum stabil persis. Kita perlu pemikiran yang maksimal, kita perlu keseksamaan, jadi kita perlu gotong royong. Ibarat Bung Karno dulu mengadakan tentara sukarela untuk memerdekakan Indonesia, ya. Ibarat Bung Karno dulu mengadakan tentara sukarela untuk memerdekakan Indonesia. Lah, kali ini saya akan mengajak kepada siapapun, ya, yang mau dan yang mampu, sesungguhnya siapapun mampu, ya, untuk gotong royong mengentaskan kaum tunatanah dan tunarumah. Lah, nanti siapa yang ibaratnya sinergi dengan saya atau setuju dengan gerakan saya, nanti bisa menghubungi nomor HP saya dan langsung komunikasi dengan saya. Namun saya tidak ingin setengah hati dalam melangkah ini. Masuklah kepada urusan pengentasan bangsa dan tanah air ini, ya, secara keseluruhan, sehingga kita tidak setengah hati. Apapun alasannya, setiap kita itu pasti akan menghadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita itu perlu menanam dari sekarang untuk bekal di hari nanti, dalam arti keikhlasan. Hanya sukarela inilah yang bisa membentuk kita menjadi jiwa yang besar, dan lalu niscaya kita akan sampai kepada tujuan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Intinya kali ini saya berniat akan membentuk yayasan Dharma Nata Nusantara yang bergerak untuk gotong royong, dan gerakan ini saya beri nama Gerakan Gayatri. Gayatri itu kepanjangannya secara singkat Gerakan Anti Tunatanah dan Tunarumah Indonesia, gitu. Namun secara umum Indonesia baru sekian tahun lamanya, ya. Secara umum adalah kita berpandangan jiwa Nusantara, sehingga nantinya secara bertahap kita tidak mengukur kepada yang berwenang, ya, artinya pemerintahan. Tentu sebagai payung hukum adalah yayasan. Lalu kita langkahnya, saya tentu yayasan dibentuk juga untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Jadi nanti sekiranya intinya yang setuju dengan gerakan saya, mari kita seksama, ya. Kami modal niat yang kuat, ya, berdasarkan petunjuk, karena kemarin di Bengkung dan demi Tuhanku saya mendapat petunjuk untuk membentuk yayasan Dharma Nata Nusantara. Jadi intinya siapa yang hendak bergabung dengan saya, mari kita seksama membentuk yayasan, dan lalu pergerakannya nanti adalah Gerakan Anti Tunatanah dan Tunarumah. Adapun sistem hal-hal yang mengenai lebih lanjut kita bicarakan secara seksama. Saya rasa demikian. Terima kasih.